Kembali kasus narkoba menjerat artis. Pelawak Tesi alias Kabul digerebek polisi setelah pesta sabu di rumah temannya. Peristiwa ini kembali mengingatkan publik akan riskannya artis terjerat narkoba. Apakah lingkungan pergaulan artis atau public figure membuat mereka mudah dekat dengan narkoba atau hanya dijadikan sebagai pendorong stamina dan peningkat kepercayaan diri? Halo pemirsa, senang sekali bisa menyapa Anda malam hari ini dalam Suara Anda. Saya Prita Laura dan topik itulah tadi yang sudah Anda saksikan yang menjadi topik kita pada malam hari ini, dan silahkan suarakan Anda melalui telepon di 02158322 atau juga bisa melalui media sosial Twitter di @suaraandaonline. Dan mari pemirsa, inilah dia Suara Anda selengkapnya. Ya, artis terjerat narkoba, itulah dia topik kita pada hari ini. Dan bicara mengenai hal itu, baru-baru ini kita dikejutkan dengan tertangkapnya pelawak Tesi. Dan saat ini kondisi Tesi sudah lebih membaik, sudah dapat mulai berkomunikasi. Karena sebelumnya Tesi sempat dirawat karena telah meminum cairan pembersih lantai pada saat sedang pemeriksaan di kepolisian karena sedang mengkonsumsi narkoba. Sudah hampir sepekan dirawat di ruang Cendrawasih 1, Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi pelawak Kabul atau Tesi semakin membaik. Ia kini sudah bisa berkomunikasi. Pihak rumah sakit mengatakan Tesi masih harus menjalani masa pemulihan atas gangguan pencernaan di dalam tubuhnya. Ini akibat kacamata yang beratnya seberat 1,06 gram dan pengemudi tersebut mengaku bernama KV alias P. kasus yang menimpa Tesi lagi-lagi mengingatkan publik atas sejumlah kasus artis dan narkoba. Sebelumnya ada pelawak Doyok, aktor kawakan Roy Martin, Rivaldo, dan penyanyi Ahmad Albar, serta Semi Krispati. Psikolog menilai lingkungan pergaulan artis membuat mereka mudah mendapatkan barang haram ini. Narkoba bagi sebagian kalangan juga dijadikan doping atau pendorong stamina dan peningkat kepercayaan diri. Narkoba ada di mana-mana. Lalu kelompok artis adalah kelompok yang memang banyak pemakainya. Ada yang makainya hanya mencoba sekali, ada yang makainya sampai serius, bahkan ada pengedarnya. Memang dia jadi gembira, dia jadi periang, tenaganya banyak. Tapi setelah itu dia terjadi sebaliknya. Dan lain kali kalau tidak memakai juga demikian juga. Tesi ditangkap di sebuah rumah di Rawabuge, Bekasi Utara, Kamis malam pada 23 Oktober lalu. Dalam penyergapan ini, polisi menyita sabu seberat 1,6 gram, rekening tabungan, dan telepon genggam. Tim Liputan Metro TV. Baik, dan malam hari ini untuk memperbincangkan mengenai hal ini sudah ada kawan lama dari Tesi di Sri Mulat dan juga idola saya dari dulu, ada Mas Tarsan di sini. Halo Mas Tarsan, apa kabar? Selamat datang di Suara Anda. Dan juga ada Mas Muammar MK di sini, seorang pengamat gaya hidup begitu ya Mas ya? Hari ini ya. Baik, Mas Tarsan sempat nengokin Tesi belum? Sudah beberapa kali saya. Iya, terus memang gimana? peraturannya sebenarnya nggak boleh. Tapi saya telepon minta tolong dan nengok aja karena nggak boleh komunikasi. Karena masih sebenarnya nggak boleh ngomong karena tenggorokannya itu luka katanya sampai ke lambung. Ya kita bisa bayangin namanya obat pembersih diminum. Ya bagaimana? Jadi komunikasinya bagaimana? Apakah sempat ngomong atau menunjukkan sinyal-sinyal gitu? Enggak, sama dokter pertama nggak boleh ngomong. Iya. Terus
nggak boleh kemasukan air, makanan. Dari hari pertama sampai hari ini kalau nggak salah masih belum boleh kemasukan apa-apa. Tapi kaget nggak sih Mas? Kaget tidak kalau Tesi ini menggunakan narkoba? Apakah sudah pernah dengar sebelumnya? Saya nggak pernah. Nggak Kalau pernah sama minum-minum, sekali? tes itu kayaknya biasa ya. Kalau minum biasa ya. Tapi kalau narkoba narkoba nggak nggak pernah. Apalagi begitu teman pertama ketangkep itu, kita ngumpul sama teman-teman itu. Iya. Sri Mulat udah nggak ada. Kadir itu bikin kesatuan, ngumpul yuk arisan. Namanya apa? Jangan Sri Mulat, harus izin Bu Juju. Gaplek aja. Apa kok gaplek? Gabungan pelawak kusro. Tapi positif. Iya. Jadi kalau lagi ngumpul-ngumpul itu ada bencana mana, Merapi apa. Belum lama ini Gunung Kelut. Kita ke sana patungan. Mas, ini kan udah ada 4 orang Sri Mulat yang kena narkoba begitu ya. Ini apakah memang ini sudah banyak orang menduga ini udah jadi kebiasaannya Sri Mulat. Jadi katanya habis manggung, apa mungkin habis manggung terus kemudian ngumpul narkoba bareng. Jadi sebenarnya bagaimana sih? Coba klarifikasinya tolong. Kebiasaan Sri Mulat itu saya mungkin menyangkal ya. Pertama kami itu sudah tidak dalam kelompok Sri Mulat, berarti kami ingin bersih diri. Sri Mulat itu milik Bu Juju. Jadi kita tuh sekarang tuh perorangan. Iya. Kalau di TV swasta menggunakan Sri Mulat harus seizin Juju. Baik. Karena hak PT-nya ada di beliau. Oke, jadi nah kalau umpamanya masalah anak-anak itu nyabu apa tidak itu yang terang. Nggak semua ya, mungkin ya sebagian aja ya. Tapi tahu ya, Ya, tahu nggak ada yang tahu. begitu. Nggak tahu, kalau tahu sama saya mungkin Nggak ada kebiasaan habis manggung bareng di mana terus kemudian kongko bareng, mabuk bareng gitu nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita ngumpul kalau lagi ada kegiatan, contoh 15 hari yang lalu itu pelawak Darussamin itu rumahnya terbakar. Kadir, saya, Mehmet, Nurbuat, Eko ngumpul ke tempatnya Surip. Iya. Seorang pengusaha yang peduli seniman. Baik. Saya ke Pak Agung, tolong Pak, tak todongin Ya, jadi semua ngumpul-ngumpul bareng, mabuk bareng itu nggak ada ya? Oh, nggak Baik, ada. coba nih Mas Muhammad MK nih, Ya. coba saya tanyakan. Karena itu berada di masyarakat, jadi saya perlu tanyakan hal itu, Mas Arsan. Nah, Mas Muhammad MK, apakah memang mudah sih untuk artis mendapatkan narkoba begitu? Mudah banget. Dari mana aja? Karena gini, secara status ya entah itu pelawak, penyanyi, artis sinetron, aktor film, artis semua itu kan dia punya label diri itu sudah membuat dia kemanapun dapat aksesnya gampang gitu. Nah, soalnya begini loh, kan kalangan artis ini kan adalah kalangan bisa dibilang eksklusif. Ya. Dalam artian mereka sangat berhati-hati dengan orang Ya. di luar artis, Ya. gitu kan, untuk masuk ke dalam. Nah, pengedarnya lantas siapa? Apakah jangan-jangan kalangan artis sendiri? Oh enggak lah, kan gini, sekarang kalau kita ngomong lingkungan, ya skup lingkungan pergaulan lah ya gitu. Narkoba itu paling gampang kan bisa ditemuin misalnya adalah di tempat-tempat hiburan malam misalnya gitu kan. Itu udah paling gampang lah gitu. Apalagi di Jakarta misalnya gitu, tempat-tempat yang notabene dia memang jualan gitu, udah siap lah di sana semua ada kan, itu udah teridentifikasi, sudah populer dengan sendirinya lah. Oh, diskotik ini terkenal dengan diskotik tripping 3 malam misalnya gitu. Iya. Ada kan gitu. Di klub ini yang ada karaoke-nya, ada spa-nya, ada apanya, di semua room karaoke-nya yang kelas VIP ke atas misalnya. Iya. Itu sudah menyediakan apapun ada. Oh. Sabu ada, cimeng ada, Halimah apalagi paling gampang kan gitu. Nah, Baik, itu kan tadi kan dikatakan tempat-tempat hiburan ya, ada tempat dugem, Ya. karaoke. Ada lagi nggak akses lain yang artis bisa mendapatkan? secara personal kemudian adalah Lalu ini jalur kan pertemanan ada gitu? jaringan kan gitu, bahwa ada bandar gede misalnya, ada bandar menengahnya, Iya. ada distributor, ada yang kemudian di bagian yang operasi lapangan kan, dia door to door itu bisa operasinya adalah dari tempat hiburan itu door to door, bisa juga adalah antar person gitu kan gitu. Itu udah kebagi dengan sendirinya kalau secara apa ya, struktur jaringannya seperti itu gitu. Jadi Dan biasanya yang nawarin tuh sesama artis. bisa atau biasa gini, artis yang ada sudah orang- punya channel duluan itu kan semua mereka kan ya sama-sama kayak temen lah gitu. Jadi Kalau tahu misalnya sama gue tahu punya lah ya. channel ya udah gitu kan gitu. Atau paling sederhana gini. Kenapa saya bilang bahwa begitu mudahnya mendapatkan narkoba? Karena misalnya bisa dimulai dari yang paling kecil deh gitu. Iya. Kalau misalnya satu orang ini bisa dengan mudahnya mendapatkan happy five misalnya gitu, lagi nongkrong di kafe atau lagi gaul di klub yang itu sebenarnya biasa di tempat kongko-kongko gitu. Iya. Tapi dengan gampangnya mereka bisa konsumsi H5 misalnya gitu, Iya. happy five misalnya gitu Baik. kan gitu. Berarti rentetannya ada tuh. Misalnya lanjut kemana gitu kan gitu. Iya. Bikin private party sendiri gitu. Baik. Komposisinya udah beda lagi tuh. Jadi Masuk biasanya misalnya melalui private party begitu ya? ada yang private party, ada yang memang dia datang ke tempat hiburan langsung aja. Oke, Ada yang baik. memang dia pesan khusus yang diantar sama kurir.
Ada juga seperti Ada, itu. Baik, tapi baik. dengan catatan tadi gitu, ya kurirnya sudah mengalami proses itu profit and test lah ya. Nah itu dia, karena kan eksklusivitas di artis itu kan. Baik, sekarang sudah ada penelpon ini akan bergabung bersama kita juga Mas Tarsan, Mas Marka, ada Pak Komar ya. Ya, Halo. betul, Pak Komar, ya. Iya Pak Komar, silahkan Pak Komar, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau menurut hemat saya, jadi komentar saya begini ya, banyak pelawak atau artis dan lain sebagainya yang terjerat narkoba sebenarnya bukan apa-apa. Saya sebagai contoh, ada beberapa artis yang sudah tidak terkenal lagi, tidak masuk TV lagi, tidak main film lagi, lalu mereka menggunakan narkoba. Setelah itu mereka masuk TV, top lagi, dipakai lagi, main film lagi, dan bekerja lagi. Jadi menurut Kalau Anda menurut ini saya salah satu seperti itu. cara untuk mentenarkan diri agar bisa kembali lagi bekerja di dunia hiburan, begitu maksud Anda? Ya, betul. Baik. Supaya dia bisa bekerja lagi di dunia hiburan, karena dengan adanya narkoba, nama dia di setiap media televisi, nama mereka itu kan dikenal. Si penonton itu, pemirsa itu menyaksikan, mendengarkan, dan melihat. Baik. Jadi mereka terkenal lagi. Kalau menurut saya itu, dan tidak ada unsur apa-apa kalau menurut saya tidak ada. Iya, baik Pak Komar, Ya, terima hemat saya kasih. seperti itu. Ya, kita akan tanggapi apa yang dari Anda itu ya. Setelah pariwara berikut ini kami akan kembali dengan jawabannya saat lagi. Baik pemirsa, menanggapi kasus narkoba yang menjerat Tesi ini, Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar berpendapat bahwa Tesi sebaiknya direhabilitasi terlebih dahulu, sambil kemudian juga dilakukan penyelidikan terhadap tindakan kriminalnya. Dan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini dia pernyataannya. Dia menggunakan, kalau dia memang benar-benar pengguna murni, ya kan, maka dia memang direhabilitasi. Karena pengguna murni itu kan diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun. Artinya nggak bisa ditahan oleh penegak hukum, gitu loh. Makanya kalau daripada nggak ditahan, lebih baik ditempatkan di tempat rehabilitasi sesuai dengan tingkat kewenangannya. Itu undang-undang sudah memberikan langkah demikian. Nah, silakan nih tadi Mas Tarsan ditanggapi tadi Pak Komar berpendapat bahwa ini salah satu cara untuk cari populer katanya. Kalau nggak salah, dalam keadaan redup, narkoba begitu ngetop itu karena dari dorongan narkoba menjadi top. Iya kan? Ha. Enak banget kalau begitu. Duit dari mana untuk beli? Iya. Saya kira kok rata-rata yang sedang ngetop itu terus operating, nggak ada kesibukan lain menurut saya ya, mungkin salah. Ini yang lebih pakarnya. Sehingga mencari kesibukan itu ke hal-hal yang negatif. Iya. Karena duitnya lebih. Kalau nggak lebih, nggak mungkin. Tapi banternya pengaruh daripada banter itu memang ya segala cara. Itu kita jujur aja, kalah pinter sama banter, sama pengedar. Mas Tarsan, Tesi ini kan sedang bisa dibilang lagi susah gitu ya, karena larangan dari KPI itu Ya, bisa muncul juga. di televisi begitu. Ya. Pernah ada curhatan nggak mengenai hal Nggak, itu? karena jarang bergaul tes itu sama kita. Ketemunya kalau lagi arisan, lagi manggung. Nggak pernah Nggak ada. sharing-sharing cerita Nggak pada saat ada. lagi arisan-arisan itu? Tadi saya bilang nggak ada. Kalau arisan ya ngobrol-ngobrol aja. Kadang-kadang ada teman beli wine 3 botol gitu ya, diminum rame-rame. Ini sebuah kejujuran, mungkin menyakitkan. Itu aja. Kenyataannya seperti itu. Kan? Baik-baik, oke. Ini sudah ada tanggapan lagi dari pemirsa melalui media sosial Twitter dari @tejonarsoy. Artis sebagai public figure semestinya jadi tauladan yang baik bagi masyarakat dan berperan membangun mental dan budaya yang baik begitu. Ada lagi masukan Twitter dari @citauhitefon 5. Jangan kasih kesempatan muncul di TV lagi, kasih sanksi sosial karena nanti jadi panutan yang tidak benar gitu. Ada lagi dari @hikman17. Baik artis maupun orang biasa semua bisa terjerat narkoba. Pencegahan dini harus dilakukan BNN agar tidak terjadi lagi. Gitu ya. Ada satu lagi nih Mas dari @jadulv78. Sudah saatnya diberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pengguna narkoba
minimal hukuman seumur hidup. Nah, kita akan masuk ke hukuman nanti ya Mas Tarsan ya. Tapi saya mau ke Mas Muhammad MK terlebih dahulu. Mas, apa sih yang paling menggoda dari artis-artis hingga kemudian mereka memilih menggunakan narkoba? Padahal sudah banyak yang kena sejauh ini. Ya, ini kan apa ya? Ada yang susah adalah mereka yang menganggapnya narkoba sebagai lifestyle kan. Keren-kerenan. Lifestyle-nya bukan keren-kerenan sih. Menjadi lifestyle itu kan ada yang kemudian menjadi kebutuhan kan gitu. Kalau dia nggak pakai, ya jadi nggak seru gitu. Misalnya gini lah, ada beberapa kalau di kalangan entertainment misalnya, ada beberapa yang secara psikologis dia mengalami tekanan yang sangat kuat. Dunia entertainment kan bukan dunia mudah juga kan gitu. Tekanan pekerjaan, beban pekerjaan yang membuat dia harus tampil selalu bugar, ceria, semua itu kan juga dalam tanda kutip butuh doping kan gitu. Nah, awalnya hanya untuk doping gitu. Misalnya kalau efek sabu itu kan jelas kan, karena dia ada zat metamfetamin itu, yang di dalamnya juga terkandung zat amfetamin, yang memang ada unsur ekstase gitu, ada unsur yang untuk dia euforia gitu, selalu merasa gembira, tatapan mata juga terlalu jadi nanar gitu kan, gitu-gitu. Nah, karena dia menjadi doping, ya dianggapnya ya udah gitu sebagai satu kebutuhan gitu. Jadi doping aja gitu ya? Ada nggak alasan lain? Alasan lain adalah misalnya juga ada yang memakai sebagai jalan pintas misalnya bagi beberapa, terutama yang bagi perempuan sih, untuk diet misalnya. Oh, untuk bikin kurus gitu ya? Tapi ya jalan yang salah sebenarnya, tapi kan termaksain kalau dia tetap mau, karena misalnya orang nyabu itu kan malas makan. Padahal nyabu tuh bisa bikin gendut ya? Tiga hari 3 malam nggak makan, orang nyabu cuek, nggak lapar dia. Padahal nyabu tuh bisa bikin gendut ya Mas Tarsan ya? Kalau nyarap bubur tiap hari ya? Baik pemirsa, kita kembali lagi setelah jeda berikut ini dengan pembahasannya. Kami masih nantikan telepon dari Anda. Kita akan ke Mas Tarsan lagi. Mas Tarsan, ini nih kita semua penggemar Sri Mulat, penggemar kelompok lawak Anda ini nih. Ini semua bertanya-tanya, apa nggak ada ngomong-ngomongan gitu antara para kelompok itu gitu ketika udah 3 sebelumnya kena gitu? Sudah. Pertama masuk salah satu teman kita kumpulin. Ya digaplek itu. Waktu pas arisan, tolong jangan. Sampai orang mengatakan, itu pemain Sri Mulat itu narkoba semua. Saya sampai masuk granat. Pasang atasnya itu pasang dada lah. Bahwa saya itu bukan pemakai. Semacam itu, bukan pemakai. Tapi akhirnya kok masih kena. Pertama, oke lah kita ambil hikmahnya. Kedua, hikmahnya. Ketiga masih hikmahnya. Lah sekarang hikmah itu pergi kemana? Tapi Mas Tarsan terkejut tidak dengan tindakan Tesi yang kemudian terkejutnya sampai itu berita yang mau bunuh diri itu nah itu dia, sampai kemudian menelan air pembersih seperti itu. Ya, pembersih ya. Apa itu karena dia itu frustasi atau pengaruh narkoba sehingga seperti itu? Wah, itu sangat menyedihkan sekali itu. Apa yang Mas Tarsan sampaikan ke Tesi pada saat berkunjung? Dia nggak ngomong apa-apa. Mas Tarsan ngomong apa ke Tesi? Dia nggak boleh bicara. Jadi hanya bahasa isyarat saja. Tak suruh sabar. Ini sebuah apa itu musibah. Tapi musibah yang kamu bikin sendiri, saya bilang gitu. Makanya kalau gitu ya kamu harus bertanggung jawab. Masih anak-anak. Saya ingat kalimatnya Doyo. Ini sambil ngelawak. Saya ditangkap polisi itu nggak ditahan, diselamatkan. Loh. Sebab kalau saya nggak ditangkap, mungkin harta benda saya habis, jiwa raga saya rusak. Ini sangat mahal sekali kalimat Doyo ini menurut saya. Iya, sebuah pelajaran yang mahal begitu ya dari hidupnya Mas Doyo. Tapi jangan saya pelajaran sampai 2 kali ya, kebanget. Baik, Mas Muhammad MK, tadi tolong tanggapi Twitter tadi bahwa harus ada sanksi sosial kepada para artis ini. Sebenarnya sanksi sosial itu sudah muncul dengan sendirinya sih ya. Artinya ketika misalnya Mas Tesi gitu ya ketangkep ya di blow up rame-rame itu sudah hukuman sosial gitu. Ada alasannya karena malu kalau nggak salah, tapi juga bisa sangat mungkin karena efek narkoba, karena secara apapun sabu kan selain juga ada efek senangnya kan ada efek yang negatifnya, efek traumatiknya, halunya itu kan ada gitu. Jadi ya bahwa ya karena ini urusannya adalah melanggar hukum ya bersalah ya harus dihukum kan harus, tapi ya bagaimana caranya kan mestinya kalau harus direhab ya direhab dengan bener kan gitu. Kalaupun harus dipenjara, penjara yang gimana gitu kan gitu. Jadi Anda setuju ya dengan tadi apa yang dikatakan BNN tadi bahwa harus direhab? Ya salah bisa itu direhab, tapi artinya rehab yang mana dulu nih?
Artinya kan harus ada dalam hal ini adalah antara Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial harus bekerja sama, harus ada rumah sakit yang menurut saya inilah lebih oke Yang banget, sejauh ini gitu. masih belum sesuai menurut Anda? Karena kan cenderung tertutup rehabilitasi seperti apa kan gitu. Iya, Harusnya sih baik. udah kayak rumah sakit ya, udah Iya. rumah sakit ya, walaupun nanti ada penjagaan dan sebagainya, tapi harus ada kayak ada kurikulumnya secara apapun gitu. Baik, Mas Muhammad MK, terima kasih banyak. Mas Hasan, terima kasih banyak. Jangan pulang dulu, nanti kita mau selfie dulu ya. Oh, Ketemu selfie. akhirnya, ketemu idola soalnya. Baik, ya pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami di Suara Anda. Saya Prita Laura undur diri. Semoga apa yang terjadi di TSI ini satu berita terakhir dari dunia artis yang terjerat narkoba. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.